Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Mei ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Selanjutnya, ketika mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini?" Dia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak dombaku." Dia berkata lagi kedua kalinya kepadanya, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Ia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?" Petrus menjadi sedih hatinya karena dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Engkau menyayangi aku?" Maka dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengenal bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan domba-dombaku." Saudara, kita perhatikan di sini setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia tidak langsung naik ke surga, tapi masih berada di bumi selama 40 hari. Dan waktu 40 hari itu dia berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada Maria Magdalena dan yang lain. Dan di dalam pembacaan barusan, setelah Petrus menjala ikan sepanjang malam, tidak dapat ikan, maka Tuhan Yesus katakan, "Tebarkan jalamu." Maka ditebarkan dapat 153 ekor. Setelah itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya, saudaraku, pada kesempatan ini saya berikan tema firman adalah, benarkah engkau mengasihi Yesus? Sekali lagi, benarkah engkau mengasihi Yesus? Kalau kita tahu sebagai orang tua yang benar-benar mengasihi anaknya, bagaimana dia bersusah payah membiayai, menyekolahkan, menghidupi anak-anaknya. Mungkin kerja siang malam demi kebutuhan anak-anaknya. Itu bukti orang tua mengasihi anak. Begitu juga sebaliknya, kalau anak mengasihi orang tua saat orang tua sedang mungkin usia lanjut atau sudah tua, anak-anak peduli kepada orang tuanya. Kalau benar-benar mengasihi orang tuanya. Tetapi pada kesempatan ini, pertanyaannya, benarkah engkau mengasihi Yesus? Satu pertanyaan yang sangat dalam, dan itu sampai diulang oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. "Benarkah engkau mengasihi aku?" Nah, kenapa ditanya sampai 3 kali? Kita tahu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali juga. Kenapa dia bisa menyangkal? Karena Petrus mengasihi Tuhan Yesus tidak tulus dari dalam hatinya. Dari mulutnya mengatakan, "Aku mengasihi engkau, rela mati demi engkau," tapi hatinya tidak sama dengan apa yang dia katakan. Makanya diulang lagi, "Apakah engkau mengasihi
aku, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Saudaraku, mengapa kita harus mengasihi Tuhan Yesus? Yang pertama-tama, karena Tuhan Yesus di dalam Yahweh terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Itu mengapa kita mengasihi Tuhan Yesus, karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, mengapa kita mengasihi Yesus? Karena tubuh dan darah Yesus adalah ganti hukuman dosa manusia yang sudah menjadi rusak karena dosa, maka digantikanlah korban penghapus dosa daripada manusia itu melalui tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus, yaitu bahwa melalui tubuhku memberikan kehidupan yang baru kepadamu, darahku memberikan kehidupan yang baru kepadamu. Itu dalam Lukas pasal 22 ayat 19-20. Yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah kalahkan maut dan juga yaitu neraka, kematian, dan memberikan kemenangan kepada kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55-57. Maut telah dikalahkan. Syukur kepada Yahweh Elohim yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yeshua HaMashiach. Jadi ini dasarnya kita mengasihi Tuhan Yesus di dalam diri kita. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang disiksa, harusnya kita yang disalibkan, tapi Tuhan Yesus mengambil alih semua itu. Dia korbankan hidupnya demi keselamatan manusia. Maka kita benar-benar mengasihi dia. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengasihi Yesus dengan benar? Yang kesatu, orang yang mengasihi Yesus dengan benar, dia mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati, jiwa, akal budinya. Dalam Matius pasal 22 ayat 36-38. Jadi kalau kita katakan mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita, sementara bangun pagi engkau bukan doa, bukan baca firman, itu sama dengan engkau berdusta terhadap dirimu. Kalau engkau mengasihi Yahweh itu, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan. Jadi prioritas utama dalam hidupmu adalah bersekutu dulu dengan dia bangun pagi, doa, baca firman, merenungkan firman itu, melakukan firman itu. Itu benar-benar engkau mengasihi Tuhan Yesus itu. Jadi ciri-ciri yang pertama tadi, mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan benar, siap kehilangan nyawa demi Yesus dan Injil. Itu di dalam Markus pasal 8 ayat 35-37. Seperti Stefanus di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55-60. Bagaimana Stefanus dirajam pakai batu gara-gara memberitakan Injil. Sebelumnya diancam, jangan lagi beritakan nama itu. Tetapi Stefanus tetap memberitakan Injil, maka dia dirajam pakai batu sampai mati. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mengasihi Tuhan Yesus, nggak berani memberitakan Injil, itu pembohong. Karena sekarang banyak orang bukan beritakan Injil, tapi beritakan gosip, berita yang tidak benar. Itu pekerjaan iblis. Maka kalau engkau benar-benar mengasihi Yesus, kau siap mati demi Yeshua HaMashiach, demi memberitakan Injil. Ini baru masalah penyakit, masalah kesulitan hidup, udah nggak mau beribadah, nggak mau berdoa, alasannya banyak hal. Itu sama dengan kau bohong, tidak mengasihi Yesus dengan benar. Jadi kalau Stefanus tadi dia rela mati, siap mati demi Yesus,
Nah, harusnya kalau kita mengasihi Yesus dengan benar, harus siap mati demi Tuhan Yesus. Yang berikutnya, saudaraku, apalagi ciri-ciri orang yang mengasihi Yesus dengan benar, yaitu siap menyangkal dirinya dan memikul salibnya mengikut Yesus dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 34. Saudaraku, kalau kita perhatikan arti menyangkal diri, dia tidak lagi mempertahankan egonya, harga dirinya. Demi Yesus, dia siap meninggalkan segala-galanya demi Tuhan Yesus. Kita ingat Paulus dulu dia seorang ahli Taurat, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus setelah dibutakan matanya 3 hari 3 malam, dia bertobat, dia tidak mempertahankan identitas selamanya. Dia siap, yaitu menyangkal dirinya, memikul salib, dan sering dia dipenjara, disiksa, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Karena apa? Itu bukti dia mengasihi Yesus lebih daripada segalanya. Yang berikutnya, apalagi ciri-ciri yang orang mengasihi Yesus, selalu mengaku pengikut Yesus. Markus 8 ayat 38. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada intimidasi, dia tidak pernah menyangkal. Akhir-akhir ini banyak orang mengaku pengikut Tuhan Yesus, tapi ketika diancam, kalau kamu menyebut nama itu lagi, saya akan bunuh kamu. Dia tidak berani lagi menyebut nama Yesus. Ini sama dengan dia tidak yakin sepenuhnya kepada Yesus. Jadi kalau engkau benar-benar menjadi pengikut Yesus yang benar, maka engkau selalu mengaku dimanapun engkau berada, aku adalah anak daripada Tuhan Yesus. Aku adalah pengikut daripada Yesus HaMasiah. Diancam, diintimidasi, engkau tidak pernah ragu untuk mengatakan engkau sebagai pengikut daripada Tuhan Yesus. Berikutnya, saudaraku, ciri-ciri orang mengasihi Tuhan Yesus adalah tidak ada rasa takut di dalam hatinya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus enggak ada rasa takut. Saya sudah singgung tadi Stefanus, ketika dia diancam untuk dibunuh karena memberitakan Injil, enggak ada ketakutan dia. Paulus pun ditangkap dia karena memberitakan Injil, enggak ada rasa takut. Di dalam penjara, Paulus dan Silas bukan menangis-nangis karena menderita, tidak. Tapi mereka doa dan bernyanyi, selalu berani untuk menyatakan kebenaran. Tidak ada rasa takut. Sekarang banyak orang mengaku pengikut Tuhan Yesus, takut mati, takut nggak makan, takut masa depannya tidak ada. Orang yang takut itu menandakan dia tidak pengikut Yesus yang benar. Itu menandakan dia pengikut iblis. Sebab pengikut Tuhan Yesus tidak ada rasa takut di hatinya. Yang ada adalah damai, sejahtera, sukacita. Jadi kalau engkau mengatakan saya mengasihi Yesus, tapi sering kau ketakutan, gelisah, bimbang, maaf, engkau bukan pengikut Yesus yang benar, tapi pengikut Yesus yang palsu. Karena engkau membohongi dirimu sendiri, sering ketakutan, sering kebimbangan, sering cemas. Itu menandakan kau bukan pengikut Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada damai sejahtera. Jadi harusnya kalau ada damai sejahtera engkau tidak takut. Nah, apalagi ciri-ciri daripada orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang mengasihi Yesus dengan benar, yaitu dia mengasihi musuh-musuhnya. Ya, sekali lagi, dia mengasihi musuh-musuhnya dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Ya, kita ingat Stefanus ketika dirajam pakai batu, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kita tahu setelah dia berdoa demikian dia meninggal. Juga ketika Paulus dan Silas di penjara, setelah mereka berdoa terjadi gempa bumi, mereka lepas dari
tembok-tembok penjara itu, dan kepala penjara itu mau bunuh diri, dia katakan jangan bunuh diri. Malah Paulus memberitakan Injil, bahkan seluruh keluarganya diinjili, bertobat dan dibaptiskan mereka. Kita perhatikan di sini, orang yang benar-benar, yaitu yang mengasihi Tuhan Yesus, memberkati musuh-musuhnya. Jadi pada kesempatan ini, mari kita mulai belajar mengasihi Tuhan Yesus. Apa untungnya kita mengasihi Yesus dengan benar? Kita dijamin masuk dalam surga. Jika kita malu mengaku Tuhan Yesus kepada orang lain, maka dia juga malu mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Tapi jika kita mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang, bahkan kita diancam dibunuh, bahkan sampai mati seperti Stefanus, maka jaminannya adalah masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, mari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang semakin sudah dekat, benar-benar engkau harus mengasihi Tuhan Yesus. Apapun keadaan dunia ini, apapun keadaan yang sedang kau alami, tetap engkau mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segalanya, supaya engkau selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kembali Engkau mengingatkan kami, Engkau sudah datang dari surga turun ke bumi, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Engkau disalib, dianiaya, dan juga dikuburkan, sudah bangkit dari kematian, dan Engkau sudah naik ke surga. Maka Engkau meninggalkan pesan supaya kami setia mengakui Engkau, mengikut Engkau di dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami alami, kami mau mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Bahkan kami siap kehilangan nyawa kami, siap kehilangan segala-galanya demi mengikut Tuhan Yesus, sebab Engkau jaminan bagi kami hidup kekal ada di dalam Engkau. Terima kasih atas firman-Mu ini. Biar Engkau tanamkan firman-Mu ini di dalam hati anak-anak-Mu, supaya semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Engkau. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, semakin setia mengiring Engkau, dan juga mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.